presensi siapa ya? Ya Pak, belum bisa. Siapa? Manu Desi Pak. Suaranya nggak jelas. Atas nama Desi. Ya. Atas nama siapa? Atas nama Husna, Pak. Husna. Desi juga belum Pak. Atas nama Evita, Pak. Husna ya. Terus siapa lagi yang belum? Desi. Desi. Ya Pak. Desi. Ya, siapa lagi? Kasih banyak Pak. Ya, Atas nama Nurul, Pak. Nurul. Nurul Hidayah ya. Hidayatullah ya. Iya, Pak. Ya. Siapa lagi? Terima kasih. Evita. Rini belum bisa absen, Pak. Siapa? Rini Marini. Rini Marini ya. Siapa lagi? Nah, Sudah semuanya? ya udah saya. Hari Multi Aribowo ada? Ada, Pak. Ada ya, ada. Evita Tiara, Hadir, Pak. Neni Eka Wilandari, Teni Nur Istiqomah, Atika Apriani. Iya. Kalau sudah, nanti kalau datang telat terus apa namanya saya lupa nanti tolong aja ya. Datang nanti saya dikasih tahu ya. Oke, sekarang kita akan coba bahas pada kesempatan ini. Kemarin kita udah membahas tentang pengantar CT scan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dosis radiasi pada CT scan ya. Yaitu konsep output dose atau keluaran dosis pada CT scan. Oke. Oke, layar saya sudah kelihatan. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita akan bahas Pak. tentang dosimetri pada CT scan, yaitu tentang konsep CTD eval dan mungkin sedikit pengenalan tentang indosity ya. Oke, kita akan masuk ke cancer risk ya. Jadi CT scan ini memang meningkat terus penggunaannya dari tahun ke tahun. Jadi ini kita bisa lihat ini adalah paper yang dipublikasi di tahun 2007. Di penggunaan CT meningkat dari tahun 80-an sampai tahun 2005-an. Dan ini terus akan terus meningkat hingga saat ini ya. Gitu. Nah, kenapa CT ini begitu banyak digunakan? Karena CT scan ini memiliki kualitas citra yang sangat baik, yang ditandai dengan resolusi spasial yang sangat tinggi, noise yang relatif rendah, memiliki kontras yang juga sangat tinggi, biaya yang murah, kemudian waktu akuisisi yang sangat cepat ya. Memang MRI itu juga menghasilkan citra yang bagus, cuma waktu akuisisi datanya relatif lama dengan biaya yang relatif mahal. Sehingga kalau untuk biaya yang relatif murah, CT scan ini tetap lebih unggul ya. Nah, kemudian penggunaan CT yang terus meningkat itu, yang perlu diperhatikan adalah bahwa dosis yang diberikan kepada CT scan ini relatif tinggi. Jadi sinar X ditembakkan dari berbagai sudut. Jadi satu putaran itu ditembakkan sebanyak 360 derajat. Karena tembakan itu setiap 1 derajat. Sehingga dosis yang diterima oleh pasien otomatis sangat tinggi. Ini menurut Baus, ya ini di paper yang ditulis. Jadi CT scan itu dosis efektif pada toraks kira-kira sekitar 5-7 milisievert. Sementara kalau pada konvensional X-ray, dosis itu hanya kira-kira 0,1 sampai 0,2. Maka bisa kita bayangkan bahwa dosis radiasi itu
bisa sampai 50 kali lebih besar dibanding, sinar X konvensional. Bahkan bisa sampai 100, 200 kali tergantung jenis pemeriksaan ya. Jadi memang dosis ini relatif tinggi. Nah ini menurut data yang dilaporkan oleh Profesor Billy Callender. Jadi CT scan ini berkontribusi kira-kira sekitar 60% dari total dosis dari pemeriksaan radiologi. Jadi 60% kita bisa lihat ya. Ini 60% itu dari CT scan, yang ini 60%. Padahal CT scan penggunaannya itu hanya sekitar 7%. Jadi penggunaan 7%, tapi kontribusi dosisnya 60%. Ini yang betul-betul juga harus menjadi perhatian bagi kita ketika kita itu menggunakan CT scan. Nah, kalau yang di sini kita bisa lihat justru yang banyak itu dental. Dental itu 37%, tapi kontribusi dosisnya itu hanya 0,2%, kecil sekali ya. Ini yang penting untuk difahami. Ini data dari Eropa yang dikompilasi di tahun 2006 yang dipublikasi di tahun 2014 oleh Profesor Billy Callender. Nah, kemudian kita tahu bahwa resiko pasien itu meningkat dengan kenaikan dosis. Ya, akhirnya bisa kita simpulkan bahwa resiko terjadinya kanker dari pasien yang menggunakan CT scan ini jauh lebih besar dibanding resiko ketika diperiksa menggunakan X-ray konvensional biasa saja ya. Kita bisa lihat, nah saat ini model yang digunakan untuk memprediksi timbulnya kanker itu menggunakan model LNT, Linear Non-Threshold. Artinya bahwa dosis sekecil apapun itu tetap berkontribusi pada resiko. Tetapi resiko itu kecil ketika dosisnya kecil dan resiko itu meningkat seiring dengan kenaikan dosis. Nah, kita bisa lihat kalau untuk sekali scan resikonya itu kira-kira sekitar ini 0,01 ya, 0,01. Nah, kalau sampai orang itu di-scan sampai 5 kali, resikonya meningkat sampai di sini. Ya kira-kira sekitar 0,03 ya. Nah, artinya apa? Artinya, excess relative risk ini resiko kira-kira ya. Resiko terjadinya kanker di kemudian hari. Mungkin akan lebih jelas digambarkan dengan grafik seperti, ini ya. Ini, paper yang cukup heboh ya, yang ditulis oleh Profesor Brenner dan Eric Hall, yang dipublikasi di jurnal yang sangat bereputasi yaitu New England Journal of Medicine. Judulnya Computed Tomography, an Increasing Source of Radiation Exposure. Nah, dia melakukan penelitian tentang estimated lifetime. Jadi, perkiraan timbulnya resiko, kematian akibat kanker dari pemeriksaan CT scan. Kita bisa lihat di sini. Ini dalam persen. Nah, ini umur pasien. Jadi ketika pasien itu umurnya semakin kecil, mendekati anak-anak atau sampai bayi, resikonya itu naik, meningkat dengan cukup drastis. Kita bisa lihat misalnya, ini untuk abdominal CT yang di-scan dengan 240 mA/second. Resikonya itu kira-kira untuk bayi yang baru lahir itu sampai 0,12%. Memang secara individu ini kecil sekali, secara individu. Karena kalau seandainya ada sekitar 1.000 orang menjalani CT scan anak-anak, maka di kemudian hari yang akan dapat kanker akibat CT scan itu 1 orang. Kira-kira begitu ya, 0,1% itu kira-kira 1.000 banding 1 kira-kira. Memang secara individu ini kecil sekali. Cuma permasalahannya adalah pemeriksaan CT scan itu banyak sekali. Ini contoh di Amerika di tahun 2000 di tahun itu, di tahun-tahun 2006 itu, jumlah pemeriksaan CT scan untuk anak-anak itu ada sekitar 4 juta. Nah, bisa kita bayangkan
Kalau yang kena kanker katakan aja 0,1%, 0,1% dari 4 juta itu sekitar 4.000 orang. Artinya apa? Artinya dalam 1 tahun itu ada anak-anak yang nanti akan kena kanker akibat CT scan. Jadi ini kecil secara individual, tapi dia besar secara populasi gitu. Nah, kemudian ketika pasien itu semakin dewasa, sampai kira-kira umur 30 tahun, resikonya menurun. Hanya tinggal kira-kira sekitar 0,01% atau sampai 0,02%. Anggap aja 0,01%. Nah, di Amerika sendiri ada pemeriksaan untuk orang dewasa di tahun itu kira-kira sekitar 62 juta atau 60 juta lah dibulatkan. Nah, kalau sekarang bisa mungkin 2 kali lipatnya. Artinya apa? Kalau dikalikan dengan 0,01%, berarti orang dewasa yang akan kena kanker dalam setahun itu ada 6.000 orang. Kalau di total dewasa dan anak-anak ada 10.000 orang. Di 10.000 orang itu nggak sedikit ya. Jadi yang akan kena kanker di kemudian hari dalam setahun akibat pemeriksaan CT scan. Sehingga memang dia kecil secara individual, hampir nggak bisa kelihatan. Tapi secara populasi ini relatif tinggi, yang bagi negara harus punya concern. Nah, untuk Indonesia jumlah pasien itu mungkin sama dengan jumlah orang Amerika ya, karena jumlah penduduknya hampir berdekatan gitu. Sehingga secara kumulatif ini perlu menjadi perhatian. Nah, ini juga penelitian yang lain yang dilakukan oleh Matthews yang dipublikasi di British Journal of Medicine. Ini juga kira-kira intinya sama ya, menggambarkan hal yang sama kira-kira. Jadi bisa dikatakan resikonya itu kira-kira hampir sama. Terus ini juga studi yang lain, studi epidemiologis yang dilakukan oleh Matthews yang diterbitkan di BMJ juga, British Medical Journal, yang dilakukan terhadap 11 juta orang Australia yang pernah menjalani pemeriksaan CT scan. Kemudian dia mendapatkan kesimpulan yang kira-kira kesimpulannya hampir sama ya. Jadi IRR atau incident rate ratio kita bisa lihat ya. Jadi kira-kira sekitar ini antara 1,2 sampai 1,29%. Jadi kira-kira hampir sama gitu. Kemudian ini juga kajian yang lain ini juga kira-kira mendekati sama gitu. Kajian-kajian epidemiologis ini yang dilakukan oleh Pierce yang terbit di jurnal Lancet. Di sini bisa dikatakan bahwa timbulnya kasus leukemia atau brain tumor itu terjadi 1 setiap 10.000. Berarti sekitar 0,01% ya. Jadi sebagaimana resiko yang sebelumnya tadi gitu. Nah, karena itu maka ini betul-betul cukup harus menjadi perhatian gitu karena resiko yang relatif besar itu. Maka di sini perlu dilakukan yang namanya optimisasi ketika ada pemeriksaan CT scan. Nah, apa itu optimisasi? Optimisasi itu adalah suatu tindakan atau upaya untuk menghasilkan citra yang berkualitas. Jadi yang jadi acuan citra yang berkualitas. Nah, citra ini diperoleh dengan dosis seminimal mungkin. Inilah yang dinamakan dengan nama optimisasi. Optimisasi ini bisa dilakukan oleh para ilmuwan, yaitu dengan cara menemukan metode-metode baru untuk menghasilkan kualitas citra dengan dosis yang seminimal mungkin. Kemudian optimisasi ini juga bisa dilakukan oleh para tenaga medis di rumah sakit, yaitu dengan cara membuat protokol yang optimal dan lain sebagainya. Sehingga optimisasi ini memang mesti dilakukan oleh semua kalangan ya. Jadi ada ilmuwan yang dia punya tugas untuk menemukan metode atau teknologi atau pendekatan baru. Nah, sementara teman-teman yang ada di rumah sakit itu juga perlu melakukan optimisasi ya dengan cara untuk mendapatkan protokol-protokol baru
atau mendapatkan apa namanya pendekatan baru dalam melakukan optimisasi kepada pasien ini. Nah, itu kira sekedar pendahuluan ya tentang cancer risk. Nah, kemudian untuk melakukan optimisasi, mutlak yang diperlukan itu adalah estimasi dosis pasien atau estimasi dosis yang dikeluarkan alat ya, atau estimasi dosis pesawat CT scan. Nah, di era sekarang itu betul-betul sudah dibedakan antara estimasi dosis keluaran alat dengan estimasi dosis yang diserap pasien. Kalau pada waktu awal-awal, ya dosis keluaran alat ya sama dengan dosis pasien gitu. Nah, kalau sekarang udah dibedakan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang dosis yang dikeluarkan oleh alat. Nah, dosis yang dikeluarkan oleh CT scan itu dikarakterisasi dengan banyak parameter ya, dengan banyak metrik. Nah, dulu yang pertama kali dikenalkan ada suatu metrik yang dinamakan dengan nama MSAD, Multiple Scan Average Dose. Kemudian nanti di tahun 80-an dikenalkan metrik baru yang dinamakan dengan nama CTDI dengan berbagai macam turunannya. Kemudian berikutnya nanti ada metrik DLP, Dose Length Product gitu. Nanti setelah itu juga ada banyak software yang bisa digunakan untuk mengukur ataupun menghitung nilai CTDI ini. Ini yang insya Allah akan kita bahas pada perkuliahan kali ini. Nah, kita akan masuk yang pertama tentang multiple scan average dose ya. Ya, ini jadi CT scan dosimetri itu butuh teknik khusus, butuh metrik khusus. Kenapa? Karena CT scan itu memang modalitas yang berbeda dengan modalitas-modalitas yang lain. Nah, ini bisa kita lihat misalnya kalau ini pasien. Nah, pasien ini ditembak oleh sinar X dari sudut-sudut tertentu. Secara umum kira-kira sekitar 360 kali ya, setiap 1 derajat. Pada awalnya berkas radiasi ini dikolimasi sempit. Gitu. Kemudian setelah itu untuk mendapatkan slice yang lain, kemudian radiasi itu pindah ke slice yang lain. Nah, itu kira-kira gambaran CT scan begitu. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Sehingga karena dosis ditembakkan dari berbagai macam posisi, sudut, maka dosis radiasi yang diterima pasien ini relatif besar dan beda ya. Jadi dosis itu di dalam pasien relatif homogen. Beda dengan kalau menggunakan X-ray konvensional. Itu umumnya dosis tinggi di permukaan atau dekat permukaan. Setelah itu dosis menurun secara eksponensial. Tapi ini beda dengan CT scan. Jadi dosis ini relatif homogen di dalam pasien. Nah, bagaimana caranya mengkuantifikasi dosis yang relatif homogen itu? Nah, ini yang akan dibahas pada kuliah kali ini ya. Nah, dulu awalnya ketika CT scan dikenalkan oleh Hounsfield, nah kemudian pada saat yang sama itu Perry dan Bridge juga melakukan pengukuran tentang masalah dosis dan dipublikasi di tempat yang sama ya di BJR, British Journal of Radiology. Kemudian si Profesor Hounsfield juga sama mempublikasi di tempat yang sama ini ya. Ini part yang ketiga, termasuk paper awal-awal ketika dikenalkan CT scan. Nah, pada waktu itu pendekatan dosis itu dilakukan seperti di radioterapi ya. Jadi dosis dihitung untuk per titik di dalam pasien. Nah, tentu saja ini susah untuk dilaksanakan, tidak praktikal, time consuming dan tidak bisa dipakai untuk membandingkan dosis satu scanner dengan scanner yang lain. Tapi paling tidak pada waktu itu kita sudah dapat gambaran kira-kira dosis yang diterima pasien itu kira-kira berapa. Gambaran umumnya itu kita sudah dapat gambaran meskipun memang belum bisa dipakai untuk membandingkan dosis yang diterima oleh pasien satu dengan pasien yang lain atau pesawat satu dengan pesawat yang lain. Nah, kenapa? Karena
dosis radiasi ini unik ya. Ini yang kemudian diteliti cukup mendasar oleh Shop yang kemudian dikenalkan metode baru yang nanti dinamakan dengan nama CTDI. Nah, kira-kira begini. Jadi ini adalah sumber sinar X. Nah, kemudian sumber sinar X ini dikolimasi terutama ke arah sumbu Z ya. Sumbu Z itu sumbu ke arah pasien, dikolimasi dengan sangat ketat sehingga dia membentuk slice thickness yang tipis. Kemudian ditangkap oleh detektor. Nah, pada waktu itu metode atau mode yang digunakan oleh sinar X itu mode step and shoot atau mode aksial. Nah, yang menarik kemudian setelah itu untuk mendapatkan satu slice. Untuk mendapatkan slice yang lain, kemudian sumber radiasi ini digeser ke kanan atau ke kiri, atau pasiennya yang digeser ke kanan atau ke kiri ya, untuk di scan di tempat yang lain. Nah, yang menarik adalah ketika di sini kita lakukan pengukuran dengan dosimeter, ternyata meskipun yang kena radiasi ini boleh dikata kotak ya, sharp, tapi radiasi yang diukur itu seperti ini. Jadi dia itu bukan kotak langsung turun dengan tajam gini enggak, tapi dia itu bentuknya seperti ini. Jadi membentuk distribusi Gaussian. Dosisnya tinggi, berada di radiasi primer, terus dia turun dengan cukup cepat memang ketika di pinggir radiasi ini. Kemudian ternyata di luar daerah radiasi ini juga masih ada dosisnya, daerah tail di sini. Gitu. Nah, ini daerah yang dikolimasi, ternyata di daerah tail ini masih ada gitu. Nah, ketika radiasi ditembakkan untuk slice yang lain, nah tail ini punya kontribusi yang sangat besar gitu. Ya, tail ini punya kontribusi yang sangat besar. Jadi kalau seandainya dosis untuk satu slice itu setinggi ini, profilnya kayak begini, kemudian di slice yang lain distribusinya seperti ini kalau seandainya kita total semuanya, maka dosisnya, distribusinya jadi seperti ini. Jadi bisa jadi dosis total di satu titik itu bisa sampai 2 kali lebih besar dibanding dosis primer yang diterima oleh satu slice gitu. Nah, ini ya kira-kira gambarnya seperti ini adalah gabungan dosis dari semua slice gitu. Jadi ternyata nggak bisa kita ngukur dosis CT scan hanya dengan satu slice. Tapi dosis itu harus diestimasi dari semua slice. Nah, pada waktu itu kemudian dikenalkan suatu konsep yang dinamakan dengan nama MSAD, multiple scan. Multiple scan ini artinya scan dilakukan beberapa kali di tiap slice. Kemudian setelah itu kita dapat profile. Ini mungkin di beberapa titik ini kita bisa ukur pada waktu itu misalnya dengan menggunakan TLD. Nah, kemudian kita dapat puncak dosis seperti ini. Dosisnya memang agak sedikit fluktuatif ya seperti ini, tergantung dari jarak antar slice ini. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan profil seperti ini, kemudian dosis di bagian atas ini dirata-rata. Makanya dinamakan dengan nama multiple scan average dose ya. Jadi average dose dari multiple scan. Nah, inilah yang dinamakan dengan nama MSAD. Nah, pada waktu itu CT scan itu masih cukup lama. Jadi scan 1 itu butuh waktu berapa menit. Nah, kalau multiple scan itu bisa memakan waktu sampai mungkin setengah jam hanya untuk scan. Kemudian detektor yang digunakan pada waktu itu mungkin TLD. Nah, kita bisa tahu menghandle TLD itu sedemikian rumit dan sedemikian lama ya. Jadi meskipun MSAD ini sangat bermanfaat, tapi secara praktikal dia tuh nggak praktis dan memakan waktu yang lama. Sehingga di kemudian hari ini limitasi dari MSAD tadi kita bahas ya. Jadi pada waktu itu CT scan itu relatif lambat ya. Sehingga multiple scan ini butuh waktu yang relatif lama. Kemudian dosimeter yang digunakan itu film atau TLD, yang ini juga untuk menangani juga butuh waktu dan cukup rumit gitu. Sehingga dengan beberapa kekurangan itu akhirnya dikenalkan besaran baru di tahun 80-an oleh Shop yang dinamakan dengan nama CTDI, City Dose Index. Nah, besaran inilah yang saat ini yang dipakai mulai dari saat dikenalkan hingga saat ini untuk mengkarakterisasi
dosis keluaran alat ya, yang dinamakan dengan nama CT dose index gitu. Pak, izin bertanya, Ya, boleh? Ya. Mengapa sebelum berlanjut ke CTDI, saya boleh tanya untuk yang MSAD tadi, Pak? ya silakan. Pengambilannya kan menggunakan TLD ya, Pak. Ya, Itu apakah yang dimaksud TLD itu TLD chip ya, Pak ya? Terus chip ya. posisinya ya, itu kan gantry itu berputar walaupun masih single detektor dan Ya. beberapa detektor. Itu Ya. penempatan TLD-nya itu seperti apa ya, Pak? Karena kan TLD seperti TLD-nya yang berbentuk seperti Ya. apa juga. Terima kasih, Jadi Pak. ya TLD itu diletakkan di bagian dalam. Jadi kalau seandainya ini phantom kan, phantom bentuknya itu apa namanya tabung seperti ini. Nah kemudian TLD itu diletakkan di sumbu Z-nya ini di tengah. Kemudian dia scan, kemudian diletakkan di beberapa titik, beberapa TLD, 1 mungkin di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 7 di sini, 8 di sini, 9 di sini, 10 di sini. Jadi diletakkan di tengah-tengah. Nah, kemudian di-scan beberapa kali. Nah, setelah di-scan beberapa kali, kemudian TLD itu dibaca. Oh, posisi 1 di sini, misalnya ya. Posisi 2 di sini. Posisi 3 dapat dosis segini, posisi 4 segini, 5 segini. Terus semuanya akhirnya membentuk grafik yang seperti ini. Jadi grafik MSAD ini diperoleh dari banyak pengukuran menggunakan banyak TLD gitu. Gitu kira-kira Bu Rini. Ya, maaf Pak, melanjutkan. Berarti Ya. kalau gitu TLD-nya semua ada di dalam titik tengah ya Pak ya, yang di Ya, dalam di titik- phantom itu ya Pak. Ya, di titik Nah, tengah ya. berarti kalau gitu boleh nggak Pak? Misalnya gini Pak, saya pernah melakukan menggunakan phantom karena pengen tahu untuk dosis kepada pasien Pak. Jadi TLD itu saya tempel di luar di permukaan, saya menggunakan ke pasien dan kepada phantom. Phantom itu di permukaan angka 12, angka 3, 6, dan 9 dan di tengah phantom. Kemudian saya juga menempelkan ke objek pasien atas, samping kanan, kiri, dan bawah. Nah, apakah itu bisa dipakai untuk menghitung MSAD ini, Pak? Kalau di luar nggak bisa, harus di dalam. Harus ada atenuasi ya, Pak? Iya, berarti kalau kita tempelkan di luar, berarti nanti yang kita dapat itu kira-kira dosis di permukaan kulit. Maksudnya iya, Pak, ESD-nya apa? Tapi kalau untuk CT scan ini apakah bisa masuk ESD ya, Pak ya? Permukaan kulit ya, Pak? Ya, bisa aja. Diperbolehkan, bisa. Boleh Oh, aja MSAD. Ya bisa aja, untuk penelitian nggak ada masalah. Cuma kalau itu untuk karakterisasi pesawat CT secara holistik nggak bisa ya. Kalau kita ingin karakterisasi secara holistik ya harus melakukan pengukuran di bagian dalam dan di bagian pinggir. Nanti yang sering dinamakan dengan nama CTD eval. Nanti masalah CTD eval kita akan lihat lagi. Ini kan sebetulnya kan di awal-awal CT scan dulu ya, ketika awal-awal muncul konsep itu. Gitu. Jadi ini sebetulnya masih di awal-awal, belum di era sekarang jauh lebih complicated tentu saja ya, lebih rumit itu. Tapi tidak ada masalah kalau kita mau penelitian seperti itu. Saya dulu pernah melakukan penelitian pengukuran dosis mata. Ya, TLD-nya saya taruh di depan mata gitu, di permukaan mata. Ya boleh aja gitu. Gitu kira-kira Bu. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kemudian karena MSAD itu cukup rumit, bisa dilaksanakan, cukup akurat, tapi cukup rumit ya. Kemudian dikenalkan konsep baru yang dinamakan dengan nama CTDI, City Dose Index. Nah, CTDI ini awalnya diawali dari dikembangkan pensil ionization chamber oleh Suzuki dan Suzuki. Ini dipublikasi di Journal of Medical Physics ya. Jadi dikenalkan suatu chamber yang bentuknya itu pensil dengan panjang 10 cm gitu. Nah, kemudian dengan pensil ini kemudian dilakukan uji oleh Shop dan kawan-kawan. Ini juga dipublikasi di Medical Physics di tahun 91. Jadi pengukuran dosis ini tidak lagi menggunakan TLD,
tapi menggunakan pensil chamber yang diletakkan di tengah dan di pinggir tentu saja, ada lubang di tengah, ada lubang di pinggir. Dan pensil chamber ini punya area aktif kira-kira sekitar 10 cm atau 100 mili. Sehingga dan pada waktu itu scan itu dilakukan cukup sekali. Jadi ketika kita itu scan cukup sekali begini, maka kita kan dapat profil seperti ini. Nah, seluruh dosis yang ada di dalam profil ini ketangkap oleh pensil chamber itu dengan panjang 10 cm. Sehingga chamber yang 10 cm itu bukan hanya mendapat dosis titik, tapi kita itu mendapatkan dosis total sepanjang 10 cm atau integral dosis ini, sepanjang 10 cm. Nah, kemudian setelah itu, kemudian dosis yang cukup besar itu, integral dosis sepanjang 10 cm itu, kemudian dibagi dengan lebar kolimasi dengan T. Nah, dapatlah nilai CTDI. Nah, yang menarik adalah CTDI ini pengukurannya yang pertama menggunakan phantom sebagaimana MSAD. Terus yang kedua, dia tidak menggunakan TLD tapi menggunakan pensil chamber. Nah, dengan pensil chamber ini pengukuran menjadi lebih sederhana karena tidak perlu penanganan yang khusus. Dan yang menarik adalah bahwa bacaan dosis itu bisa langsung dibaca dengan menggunakan elektrometer. Jadi nggak perlu dibawa ke seperti TLD reader atau apa, nggak. Bisa langsung dibaca. Dan kemudian scan-nya cukup sekali slide, satu putaran aja, satu slice saja. Karena kita bisa langsung menangkap hamburan. Meskipun hanya satu slice. Akhirnya kita tidak perlu dengan banyak slice gitu. Nah, inilah yang membuat CTDI ini menjadi cukup menarik gitu. Yaitu menggunakan pensil chamber yang panjangnya sekitar 10 cm. Kemudian kita menggunakan phantom. Kemudian dengan pensil chamber ini langsung dihubungkan dengan elektrometer yang nilainya bisa langsung dibaca. Tentu butuh kalibrasi ya. Ini yang menarik sehingga nilai dosis itu bisa langsung didapatkan saat itu juga. Dan scan-nya cukup sekali sehingga cukup efisien dan cukup cepat gitu. Sehingga kalau sebelumnya untuk mendapatkan MSAD butuh waktu scan-nya aja butuh waktu lebih dari setengah jam. Belum lagi baca TLD dan lain sebagainya. Itu mungkin butuh waktu seharian. Nah, dengan konsep ini pengukuran dosis itu nggak sampai lebih dari 10 cm. Sorry, nggak waktu itu nggak sampai katakan aja 10 menit gitu. Kita bisa langsung mendapatkan nilai CTDI ini. Sehingga ini sangat efisien. Nah, kemudian bagaimana hasilnya? Nah, ini yang menarik. Jadi ini hasil yang diperoleh oleh Sharp yang dipublikasi di Medical Physics. Jadi apa namanya? Ini adalah nilai MSAD ya. Nilai MSAD untuk variasi scan. Untuk jumlah untuk slice dengan jumlah 4 nilainya segini. Untuk slice dengan jumlah 8 nilainya segini. Untuk slice dengan nilai 12 nilainya segini. Jadi setelah slice lebih dari katakan aja 15 slice, dosis itu relatif mengalami nilai konstan atau equilibrium gitu. Nah, ternyata yang menarik adalah bahwa nilai equilibrium ini sama dengan nilai CTDI gitu. Jadi untuk jumlah slice yang relatif besar, paling tidak lebih dari 15 slice, nilai CTDI ini comparable atau relatif sama dengan nilai MSAD gitu. Nah, MSAD ini kan sudah dibuktikan keakuratannya. Nah, dengan demikian maka CTDI juga akurat untuk pemeriksaan dengan jumlah slice yang besar. Pada waktu itu sudah cukup umum jumlah slice itu lebih dari 15 gitu. Sehingga boleh dikata CTDI ini cukup akurat untuk jumlah slice yang besar. Tapi kalau untuk jumlah slice yang sedikit, tentu saja nilai CTDI ini terlalu berlebihan gitu. Tapi pada umumnya pemeriksaan CT itu lebih dari 15 slice. Sehingga boleh dikata
dosis yang diterima pasien ini cukup akurat dengan menggunakan konsep CTDI. Dan pengukuran CTDI itu cukup sederhana, cukup cepat, dan bisa langsung dibaca gitu. Ya, itu yang akhirnya konsep CTDI ini diterima dengan cukup luas mulai saat itu hingga saat ini di seluruh dunia gitu. Nah, pada waktu itu muncul pertanyaan, mestinya untuk integrasi itu seberapa panjang gitu ya. Nah, kalau menurut FDA pada waktu itu cukup 14 scan. Ya, integral 7 di sebelah kiri, 7 di sebelah kanan itu udah cukup gitu. Tapi kemudian dengan jumlah scan yang semakin banyak, dengan panjang scan yang semakin panjang, akhirnya disepakati bahwa paling tidak ya sepanjang pencil chamber yaitu 100 mili itu. Jadi akhirnya integralnya diganti menjadi min 50 sampai plus 50. Maksudnya min 50 mili sampai plus 50 mili. Sehingga integral itu sepanjang 100 mili. Jadi integral sepanjang 100 mili dibagi dengan lebar kolimasi. Maka kita akan mendapatkan nilai yang dinamakan dengan nama CTDI 100. CT dose index 100. 100 ini menggambarkan panjang detektor aktif untuk menangkap radiasi satu scan yang terdiri dari radiasi primer dan radiasi hambur gitu. Nah, kemudian pertanyaan, kemudian di masa-masa akhir ini di tahun 2000-an, jadi memang semenjak dikenalkan di tahun 1980-an sampai tahun 2000-an itu tidak ada orang yang mempertanyakan akurasi CTDI. Pada waktu itu kemudian muncul turunan-turunan dari konsep CTDI ya. Nanti setelah ada nilai CTDI 100 itu terus bagaimana dengan distribusinya? Nah, maka nanti pengukuran bisa dilakukan di tengah yang namanya CTDI C. Pengukuran juga dilakukan di pinggir yang akan menemukan CTDI P, 100P. Nah, kemudian nanti bisa di rata-rata atau dibobot kita mendapatkan yang namanya CTDI W. Nah, CTDI W sendiri itu adalah sepertiga CTDI tengah ditambah dengan 2/3 CTDI pinggir. Nah, kemudian di tahun 90-an dikenalkan CT helical. Nah, pertanyaannya adalah apakah konsep CTDI ini masih bisa diterapkan untuk konsep helical? Ternyata bisa ya. Dengan cara apa? Dengan cara nanti nilai CTDI vol di CTDI W, dibagi dengan nilai pitch. Nah, pitch sudah kita bahas kemarin. Nah, ketika nilai CTDI W dibagi dengan pitch, nah itulah yang dinamakan dengan nama CTDI vol, CTDI volume. Nah, nilai CTDI volume ini dianggap sebagai dosis rata-rata yang diterima pasien yang menjalani pemeriksaan volume CT scan dengan dengan panjang scan L tertentu gitu. Itu yang dinamakan dengan nama nilai CTDI vol. Nah, konsep CTDI vol inilah yang kemudian diterima secara luas dan saat ini nilai CTDI vol ini yang ditampilkan di layar konsol wajib ya. Semenjak tahun 2000-an nilai CTDI vol wajib tertampil di layar konsol. Nah, selain CTDI vol ada besaran baru yang dinamakan dengan nama DLP, dose length product ya, di mana DLP itu adalah nilai CTDI vol dikalikan dengan panjang scan. Oke, kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi. Ya, intinya semenjak dikenalkan di tahun 80-an sampai tahun 2000-an itu tidak ada perdebatan ibaratnya tentang konsep CTDI vol ini. Nah, kemudian di tahun 2000-an itu mulai dikenal, ini tentang distribusi dosis dulu ya. Jadi apakah dosis di dalam Phantom itu homogen? Nah, ternyata sebetulnya tidak terlalu homogen. Kalau
Phantomnya itu ukurannya ukuran kepala dengan diameter 16 cm. Dosis di dalam Phantom itu relatif homogen. Tapi kalau di dalam body dengan diameter Phantom 32 cm, kira-kira dosisnya itu seperti ini. Jadi di tengah-tengah relatif kecil, kemudian di pinggir relatif membesar gitu, relatif besar. Kira-kira di pinggir hampir 2 kali lipat dibanding dosis di tengah. Ini kalau seandainya Phantom yang digunakan Phantom body. Maka kemudian dikenalkan CTDA-W yang ini merupakan kira-kira dosis rata. Dosis rata pinggir dan tepi gitu. Tapi dibobot ya, makanya rumusnya W itu pembobotan, weighted ya. Yang rumusnya ini, 1/3 CTDI 100 setengah ditambah dengan 2/3 CTDI yang diukur di pinggir. Ini namanya CTDI W. Nah, ini penelitian yang pernah saya lakukan tentang distribusi dosis untuk berbagai macam ukuran Phantom. Apakah dosis itu homogen? Ternyata tidak ya. Jadi kalau Phantom itu ukurannya sekitar 16 cm, memang dosis itu homogen. Tapi begitu dosis ketika Phantom itu mengalami semakin besar, maka dosis di tengah itu akan semakin kecil. Dan kalau dibandingkan dengan dosis di pinggir, selisihnya itu bisa sampai 2 kali lipat lebih gitu. Ini hasil pengukuran yang saya lakukan yang dipublikasi di Journal of X-ray Science and Technology gitu. Nah, kemudian di tahun 90-an ketika dikenalkan konsep CT helical, maka pada waktu itu dikenalkan besaran baru yang namanya pitch. Apa itu pitch? Pitch itu adalah jarak pergerakan meja untuk scan helical dibagi dengan nominal beam width gitu. Jadi kalau seandainya meja itu bergerak untuk satu putaran sepanjang beam width, maka pitch-nya sama dengan 1. Jadi radiasi itu berhimpit seperti ini. Ini kalau pitch-nya sama dengan 1. Nah, sebaliknya kalau mejanya itu jauh lebih cepat gerakannya untuk satu putaran, lebih besar daripada beam width, maka akan terbentuk pola helical seperti ini. Sehingga radiasi di permukaan kulit itu kelihatan jarang-jarang. Ini kalau pitch-nya lebih dari 1. Sehingga dosis akan lebih kecil. Nah, kalau seandainya meja pasien itu bergeraknya lebih lambat dibanding dengan pergerakan untuk satu kolimasi, maka jadi seperti ini. Jadi dosis berkas radiasi itu tumpuk-tumpukan, yang otomatis dosis akan menjadi lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita tuh mengkuantifikasi dosis? Nah, ternyata bisa dengan menggunakan konsep CTDI tadi, yaitu dengan memasukkan koreksi berupa pitch ini. Jadi kalau pitch-nya sama dengan 1, berarti CTDI vol sama dengan CTDI W. Nah, kalau seandainya pitch-nya itu lebih besar, artinya radiasi itu renggang, maka CTDI vol ini bisa setengahnya CTDI W gitu. Makanya di sini ada konsep yang namanya ini. CTDI vol itu adalah CTDI W dibagi dengan pitch seperti ini. Jadi kalau dia di-scan dengan parameter yang sama, dengan pitch yang berbeda-beda, maka nilai CTDI vol akan berbeda ya. Kalau dia semakin renggang, dosisnya akan semakin kecil. Kalau dia semakin rapat, maka dosisnya akan semakin tinggi. Ini yang kemudian dinamakan dengan nama CTDI vol atau volumetric CTDI. Nah, kemudian ketika muncul multi detektor CT yang pernah kita bahas, pertanyaannya adalah apakah konsep CTDI vol ini masih bisa diterapkan? Ternyata jawabnya iya, bisa. Dengan cara apa? Yang tadi awalnya dibagi dengan T, dengan lebar kolimasi. Nah, sekarang dibagi dengan NT ya. NT itu berarti seakan-akan kayak lebar kolimasi total ya. T itu lebar untuk satu detektor, N itu banyaknya detektor. Sehingga konsep CTDI vol masih bisa diterapkan pada MSCT atau MDCT, multi detektor CT gitu. Nah, kemudian ketika lebar kolimasi ini terus meningkat, akhirnya jadi perdebatan. Apa betul
konsep CTDA valve yang menggunakan chamber yang panjangnya 10 cm itu masih bisa digunakan untuk multi detektor CT yang bisa jadi lebar kolimasinya itu bisa ukuran bersenti-senti gitu. Mungkin bisa 2 cm, 3 cm, bahkan 4 cm atau bahkan mungkin mendekati 10 cm gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan di awal tahun 2000-an. Ini ada satu paper yang cukup menarik yang ditulis oleh Profesor Dixon yang terbit di Medical Physics yang judulnya itu New Look at CT Dose Measurement Beyond CTDA ya. Jadi dia menggunakan suatu konsep baru di mana CTDA itu tidak cukup untuk digunakan sebagai metrik untuk menggambarkan dosis radiasi yang dikeluarkan oleh CT scan untuk lebar kolimasi yang besar gitu ya. Nah, kemudian dia mengenakan suatu konsep baru yang mereka sebut dengan dosis equilibrium gitu. Oke, nanti kita bahas nanti ya. Jadi dia akhirnya bilang begini. Jadi kalau untuk scan length cukup panjang dosis equilibrium nanti ada yang namanya dosis equilibrium. Saya nggak usah jelaskan ini dulu ya karena terlalu agak ribet ini. Nah, ini yang menarik ini. Jadi dia melihat bahwa ternyata panjang scan 100 cm itu tidak cukup panjang gitu. Jadi kalau kita itu menggunakan panjang 100 cm itu hanya menangkap dosis kira-kira 60%. Maka kemudian untuk lebar kolimasi yang cukup lebar itu nggak bisa menggunakan pensil chamber yang ukurannya hanya 10 cm. Nah, kemudian oleh penelitiannya si Profesor Dixon tadi, termasuk penelitian berikutnya oleh Profesor Mori, didapatkan bahwa paling tidak untuk menghasilkan dosis equilibrium itu panjang detektor atau panjang phantom itu paling tidak harus sekitar 300 cm atau 300 mili ya, 30 cm. Di paling tidak harus 3 kali lipat panjang detektor yang ada pada saat itu gitu. Kalau panjangnya itu hanya 100 mili, hanya bisa menangkap dosis sekitar 80%. Jadi tidak menangkap dosis semuanya. Banyak hamburan yang hilang gitu. Ini diperkuat oleh Profesor Mori di sini. Dia mendapatkan hasil yang kira-kira sama. Jadi kalau phantomnya panjangnya hanya 160 cm, kemudian pensil chamber hanya sekitar katakan aja 100 mili, itu banyak sekali dosis yang nggak ketangkap, yang terhambur, yang nggak ketangkap oleh detektor gitu. Nah, kemudian ini yang lebih menarik lagi adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor John Bunce. Ini sekarang jadi Editor in Chief Medical Physics ya, yang dia nulis paper dengan judul yang cukup provokatif, yang judulnya The Trouble with CTDA 100 ya. Jadi problem yang dihadapi oleh CTDA 100. Nah, kemudian beliau melakukan penelitian, tapi dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Beliau pengukuran dengan CTDA 100 dan dibandingkan dengan CTDA yang integralnya itu tak hingga gitu ya. Artinya lebih besar dari 100 mili. Dan dia mendapatkan yang disebut dengan nama efisiensi gitu. Ternyata beliau mendapatkan hasil yang relatif sama dengan hasil sebelumnya. Jadi kalau Profesor Mori efisiensi itu 60%, dia mendapatkan 63% untuk di bodi bagian tengah. Kalau untuk di kepala di bagian tengah, dia dapat efisiensi 82%. Sementara kalau Profesor Mori dapat efisiensi 77%. Nah, ternyata yang beliau hasilkan, hasil ini cukup sistematis. Bahkan termasuk menggunakan lebar kolimasi yang kecil sekalipun, efisiensinya itu nggak bisa 100% ya. Nah, ini yang didapatkan oleh Profesor John Bunce. Jadi untuk lebar kolimasi yang relatif kecil, memang efisiensinya naik. Tapi meskipun naik, dia nggak sampai 100%.
Tapi begitu lebar kolimasinya naik, kemudian efisiensinya itu semakin turun, semakin turun, semakin turun. Dan ketika lebar kolimasi itu lebih dari 100 mili, maka dia efisiensinya turun dengan sangat drastis gitu. Ini baik diamati di bagian kepala ataupun di bagian bodi. Maka kemudian Profesor John Boone itu bisa menyimpulkan bahwa untuk apa namanya, untuk multi detector CT atau MSCT atau MDCT, ketika menggunakan lebar kolimasi di atas 4 cm, itu udah nggak bisa lagi menggunakan chamber dengan panjang 100 cm, 100 mili, sebagaimana yang ada pada saat itu gitu. Sehingga dan hasil dari Profesor John Boone ini kemudian diadopsi oleh IAEA ya, oleh IAEA. Jadi akhirnya mereka itu membagi lebar kolimasi dengan dengan batas 40 mili atau 4 cm. Lebar kolimasi kurang dari 4 cm itu masih bisa menggunakan pensil chamber 100 mili. Tapi kalau lebar kolimasi di atas 40 mili atau 4 cm, maka tidak boleh menggunakan pendekatan lama, tapi harus menggunakan pendekatan baru. Jadi pengukuran itu dilakukan paling tidak harus 3 kali pengukuran. Ini kalau lebar kolimasi di atas 4 cm gitu. Nah, caranya kira-kira seperti ini. Ini yang diadopsi oleh IAEA dan ini dipublikasi salah satunya oleh Profesor Matsubara ya. Pengukurannya 3 kali, seperti digunakan rumus ini akhirnya ya. Yang pertama, pengukuran dilakukan di udara. Dilakukan di udara seperti ini. Dengan lebar kolimasi yang relatif kecil sebagai acuan. Misalnya 20 cm atau misalnya 20 mili gitu atau 2 cm. Kemudian setelah itu kita lakukan pengukuran CTDI di udara dengan lebar kolimasi yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengukur nilai CTDI dengan lebar kolimasi katakan aja 8 cm atau 80 mili. Nah, ini ceritanya kalau kita mau mengukur nilai CTDI untuk lebar kolimasi 8 cm. Berarti kita lakukan lebar kolimasi 8 cm di udara. Kemudian kita lakukan 2 cm di udara juga. Kemudian setelah itu kita lakukan pengukuran 2 cm di phantom. Nah, di sini kita dapat perbandingan. Kalau di udara dengan di phantom itu dapat hamburan berapa. Nah, hamburannya ini yang kita pakai untuk ngoreksi gitu ya. Maka di sini pengukuran dilakukan dengan tiga pengukuran, yaitu pengukuran di udara 2 cm, kemudian di phantom 2 cm, kemudian di udara sesuai dengan kolimasi yang kita inginkan. Nah, kemudian hasilnya kita kalikan, lalu kita bagi dengan ini. Berarti ya akhirnya dapat rumus seperti ini ya. Ini adalah rumus yang ini rumus yang biasa. Rumus yang biasa seperti yang sudah kita kenal, yaitu pengukuran dengan dengan chamber 100 mili. Terus ini dilakukan di udara dengan lebar kolimasi yang kita inginkan. Terus ini adalah pengukuran di udara dengan lebar kolimasi yang kita standarkan, misalnya 2 cm. Kemudian hasilnya ini dibagi, terus kita kalikan dengan dosis di phantom. Inilah yang kita peroleh nilai CTDI 100. Ini adalah CTDI yang kita lakukan untuk lebar kolimasi di atas 4 cm. Harus menggunakan rumus ini dan pengukuran harus dilakukan 3 kali, nggak boleh hanya sekali gitu. Nah, inilah yang diadopsi oleh IAEA berdasarkan hasil yang diperoleh oleh Profesor John Boone ini ya, yang sebelumnya ini. Kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian diadopsi oleh IAEA ya. Nah, kemudian terus gimana kalau seandainya pengukuran itu untuk lebar kolimasi yang di atas 100 mili, padahal detektor kita itu hanya 10 mili, hanya 100 mili panjangnya.
maka dengan cara disusun seperti ini. Jadi pengukuran dilakukan, misalnya sepanjang ini, setelah itu digeser, dilakukan pengukuran di titik yang sama. Sehingga kalau seandainya kita panjangnya segini, kita 2 kali pengukuran. Kalau panjangnya segini, berarti kita 3 kali pengukuran. Ini 3 kali pengukuran, yang ini 3 kali pengukuran, kemudian ditambah dengan 2 kali pengukuran. Jadi kalau seandainya lebar kolimasi itu lebih dari 10 senti, maka pengukuran itu bisa sampai 5 kali gitu. Untuk mendapatkan nilai CTDI 100. Kenapa? Karena detektor yang kita punya itu panjangnya hanya 10 senti gitu. Inilah kira-kira konsep yang dikenalkan untuk mengukur nilai CTDI. Nah, kemudian di tahun 2010 Profesor Dickson itu mengenalkan suatu konsep baru, yaitu menggunakan small chamber. Jadi tidak menggunakan pencil chamber, tapi menggunakan small chamber. Tapi small chamber itu tidak menggunakan mode aksial, tapi menggunakan mode helikal. Sehingga nanti dari mode helikal itu kita mendapatkan profil seperti ini ya. Inilah yang kemudian banyak diadopsi. Misalnya mungkin kita mendengar ada suatu konsep yang dinamakan dengan nama CT-DOS profiler ya. Nah, itu menggunakan mode helikal. Jadi saat ini ada 2 mode pengukuran, yaitu mode aksial dan mode helikal. Jadi kalau kita menggunakan pencil chamber, itu pengukuran harus menggunakan mode aksial. Tapi kalau kita menggunakan profiler atau small chamber, maka kita harus menggunakan mode helikal. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini pengujian yang pernah saya lakukan, membandingkan antara menggunakan apa namanya ini adalah pencil chamber yang standar. Terus saya juga menggunakan small ion chamber yang biasa dipakai di radioterapi. Terus saya juga menggunakan ini solid state detector. Yang ini sebetulnya mirip dengan small ion chamber, tapi dia solid state ya. Ini yang banyak di pasaran yang sering dinamakan dengan nama CT-DOS profiler. Kemudian saya mencoba melakukan pengukuran untuk berbagai macam parameter, variasi tegangan, variasi arus, variasi slice thickness, variasi pitch, dan lain sebagainya. Ternyata ya, ini jadi dengan mode helikal ini profil yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau seandainya ini helikal ya. Jadi detektornya ditaruh di tengah-tengah begini diam. Kemudian detektornya itu ikut bergerak seiring dengan pergerakan meja pasien. Jadi kalau seandainya detektornya di sini, kemudian radiasi nembaknya di sini, berarti di sini ini hanya dapat hamburan, makanya dosisnya kecil di sini ya. Nah, kalau pas detektornya di tengah dan sumber radiasi di tengah, maka dia dapat radiasi primer, makanya dosisnya tinggi sekali. Kalau ini, dia udah di pinggir lagi yang di-scan, maka dia hanya menangkap hamburan di sini. Maka akhirnya dari helikal itu kita dapat profil seperti ini ya. Nah, profil seperti inilah yang kemudian kita integralkan. Setelah itu kita bagi dengan beam collimation, maka kita mendapatkan nilai CTDI. Nah, ini hasilnya untuk berbagai macam variasi ya. Yang ini untuk variasi pitch, untuk variasi slice thickness. Ini untuk variasi yang CD itu untuk variasi arus. Yang ini yang EF ini untuk variasi tegangan. Dan yang GH ini untuk variasi pitch ya. Terus yang FG ini untuk variasi phantom. Kemudian saya bandingkan 3 pengukuran dengan menggunakan pencil chamber, dengan menggunakan small chamber, dan dengan menggunakan solid state detector. Ternyata hasilnya luar biasa. Jadi untuk variasi KV, variasi pitch, variasi MA hampir nggak ada perbedaan. Cuma ketika untuk variasi slice thickness, ini ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan untuk slice thickness yang kecil ya. Untuk slice thickness yang besar hampir nggak ada perbedaan 3 metode itu.
Tapi untuk variasi untuk slice thickness yang kecil, ukurannya sekitar 4 mili. Ini perbedaan 3 pengukuran itu sangat besar sekali gitu. Ini yang akhirnya perlu menjadi perhatian kita di sini ya. Gitu. Ini evaluasi yang dulu pernah saya lakukan dan ini sempat terbit di jurnal Radiological Protection. Ini yang dulu pernah saya lakukan di Kyushu University dulu itu. Pak, Oke, boleh nanya lagi nggak Pak? ya silakan. Maaf, izin tanya. Yang Bapak tadi gambar ion chambernya Pak, Ya. yang penelitian Bapak. Nah, ini kan ada beberapa, nah ini Pak, dari gambarnya ini baik yang atas ataupun yang bawah, berapa kedalaman yang kita bisa masukkan ke phantomnya itu Pak? Apakah sama Pak titik ujung sama titik yang hitam biru itu Pak? Dari Ya. sensitivitas ya. Jadi gini, jadi kalau ini kan memang kan phantomnya kan panjangnya 15 cm kan phantom yang standar itu. Nah, kemudian daerah aktif pencil chamber ini itu 10 cm. Tapi di bagian ujungnya ini ada tambahan sedikit ya. Ya ini kalau kita pasang, kemudian ujungnya ini berada di ujung phantom, maka detektor ini berada di tengah-tengah phantom. Sama dengan ini juga sama. Sebetulnya daerah aktifnya itu kecil di sini. Cuma di sini itu ada akrilik yang dibuat mirip seperti chamber. Ini kalau ujungnya itu berada di ujung phantom, maka detektor ini berada di tengah-tengah. Otomatis di tengah-tengah. Nah, ini juga sama. Kalau ini secara visual memang kita letakkan di tengah-tengah. Setelah itu kita kasih isolatif biar dia kayak geser-geser gitu. Ini di tengah, ini di tengah, terus ini di tengah-tengah gitu. Ini kalau ini ujungnya di ujung phantom otomatis di tengah. Ini kalau di ujungnya di ujung phantom otomatis di tengah. Makanya ini ada extension di sini ya. Sehingga detektor ini ada di tengah-tengah phantom. Sehingga kalau yang ini sama ini kan mode helikal. Cuma kalau yang ini kan mode aksial yang kita gunakan. Gitu Bu kira-kira. Bisa dipahami nggak? Iya Pak, dipahami. Wah, berarti dalam satu chamber itu ada titik yang memang aktif gitu ya Pak. Maksudnya tuh tidak sepanjang itu bisa menangkap semua gitu ya Pak. Maksudnya Ya. yang aktif itu adalah ada bagian-bagian tertentu gitu ya Pak. Ya, kalau yang pencil chamber aktifnya itu 10 cm. Dari sini sampai sini ini 10 cm. Ini daerah aktifnya. Dan yang kita scan di tengah-tengah sekali aja dengan mode aksial di tengah-tengah. Ini kalau yang pencil chamber. Nah, kalau yang ini meskipun bentuknya seperti pencil chamber, tapi sebetulnya dia itu point dose, dosis titik sebetulnya. Detektornya ada di sini nih, kecil sekali. Nah, di sini sebenarnya ruang kosong. Terus di sini sebetulnya hanya extension aja, biar dia itu bentuknya mirip dengan pencil chamber. Tapi sebetulnya detektornya itu ada di tengah sini aja. Terus itu yang ada ini tandanya nggak Pak? apa? Ada tandanya nggak Pak untuk yang detektornya itu Pak? Oh, ada Dari luar. tandanya. Ada. Ini di sini dikasih tanda di sini. Ada garisnya di sini. Terus ini kalau ini ada extension. Ini kalau kita pasang, kemudian ujungnya itu sampai di ujung phantom, otomatis ini ada di tengah-tengah udah otomatis. Udah didesain begitu memang. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, gitu ya. Nah, ini hasil yang diperoleh ya. Jadi ini cukup menarik ini. Jadi kalau seandainya untuk semua variasi itu sama, comparable lah ya. Tapi yang mengagetkan itu ketika slice thickness-nya itu kecil. Yang didapat itu selisihnya bisa sampai 100% gitu. Ini yang memang jadi pertanyaan juga sebetulnya. Ini yang butuh evaluasi lebih lanjut lagi gitu. Oke, kira-kira begitu. Nah, ini yang menarik. Ini juga ada penelitian yang dilakukan oleh orang Jepang ya, oleh Tangki. Yang saya dulu sempat jadi reviewernya. Ini dipublikasi di Oxford di Radiation Protection Dosimetry ya. Nah, dia menggunakan film. Jadi ya, dia menggunakan ini phantom dia buat sendiri. Kemudian phantom ini dibelah bagian tengahnya, terbuat dari akrilik. Nah, setelah itu dia punya Gavromic
film Gavromik ditempelkan di situ di tengah-tengah ini. Ini dilihat dari depan, dilihat dari samping, dilihat dari atas. Kira-kira begini. Nah, kemudian ketika di-scan seperti ini, scan mode helikal, kita langsung dapat profil seperti ini. Bukan hanya satu dimensi, bahkan kita langsung dapat profil 2 dimensi. Nah, ini yang menarik ini ya. Ini kerjaan dari grupnya si Tangki ini ya. Gitu. Ini juga bisa gitu. Tapi ini fantomnya khusus memang. Fantomnya harus fantom yang bisa dibelah gitu ya. Ini juga bisa. Tapi memang kalau kita menggunakan Gavromik ada kelebihan ada keuntungannya. Kelebihannya kita dapat profilnya bahkan dalam 2 dimensi. Tapi kekurangannya tentu saja ini perlu dikalibrasi, itu yang pertama. Terus yang kedua, begitu Gavromik digunakan, dia nggak bisa digunakan lagi ya. Karena dia hanya bisa digunakan sekali saja gitu. Ah, ini yang baru. Ini yang sebetulnya riset dari Pak Fuji. Nah, saya diajak ini. Ini yang betul-betul baru kita publikasi. Ini yang kita gunakan adalah plastik scintillator. Ini plastik scintillator. Nah, kemudian kita punya fantom. Nah, fantom ini dipotong di tengah-tengah. Dipotong di tengah ya. Kalau tadi kan dibelah, belahnya itu atas bawah, ini dibelah kanan kiri. Kemudian plastik scintillator ini kita taruh di sini. Kita sandwich di sini. Nah, kemudian kita punya kamera digital, kita taruh di depan sini. Nah, kemudian setelah itu ini kita scan. Nah, begitu kita scan, maka plastik scintillator ini kan ngeluarin cahaya. Nah, cahayanya ini kita tangkap pakai kamera gitu. Tentu ketika kita melakukan scan ini harus di daerah yang gelap gitu. Maka nanti kita akan dapat ya ini kira-kira ini citra yang didapat. Ini ketika radiasi ada di daerah sini. Ini kalau di daerah sini. Ini kalau di daerah sini. Jadi kelihatan yang daerah terang ini adalah posisi sinar X-nya. Jadi ketika sinar X di daerah sini lebih terang gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bandingkan, kita perlu kalibrasi tentu saja antara nilai pixel dengan nilai dosis. Ini kita kalibrasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita kalibrasi, kemudian kita gunakan untuk menghitung dosis. Nah, ternyata dosis yang didapatkan itu juga cukup menarik ya, relatif comparable dengan yang diperoleh menggunakan menggunakan CT-DOS profiler. Cuma memang softwarenya ini masih belum integratif ya, jadi masih cukup rumit untuk melakukan ini. Hanya kemarin saya sempat nawarkan ke Prof. Fuji, mungkin kita bisa buatin software yang bisa secara otomatis langsung mengintegralkan. Jadi nggak perlu manual gitu ya. Sehingga kalau itu bisa dilakukan maka ini bisa akhirnya nanti sistem ini bisa cukup mudah dikerjakan sebagaimana kalau kita menggunakan profiler gitu. Ini masih usulan, jadi belum ada di pasar. Ini masih hasil riset ini. Kemudian yang berikutnya yang juga cukup menarik untuk penelitian itu menggunakan simulasi Monte Carlo ya. Ini juga bisa dilakukan. Ini contoh simulasi Monte Carlo yang dilakukan untuk mengukur dosis pada CT scan. Terus kita lanjut sedikit yaitu tentang dose length product ya, yang tadi udah kita bahas. Jadi CTD-EVOL ini adalah menggambarkan dosis rata-rata yang diterima oleh pasien. Nah, kemudian kalau seandainya scan length-nya itu semakin panjang, maka kita dapat yang namanya dosis total. Maka kalau CTD-EVOL itu adalah dosis rata-rata yang diterima oleh fantom atau pasien, maka kalau dosis total yang diterima oleh pasien itu tinggal kita kalikan dengan scan length. Namanya DLP, dose length product. Nah, saat ini nilai CTD-EVOL dan nilai DLP itu sudah harus ditampilkan di layar monitor ya. Jadi alat-alat yang sekarang dijual harus begitu. Kalau nggak begitu dia nggak akan bisa dijual karena itu dia nggak ngikuti standar berarti gitu. Nah, nilai DLP ini cukup menarik karena DLP ini bisa menjadi sarana atau perantara untuk memperkirakan dosis efektif gitu. Yaitu ini contoh ya, ini DLP. Jadi kita bisa lihat ini pasien yang di-scan dengan nilai CTD-EVOL yang sama. Yang atas ini 20 mg, yang bawah 20 mg.
Tapi dengan panjang scan yang beda. Kalau ini hanya bagian toraks sampai abdomen. Kalau ini bagian toraks sampai bawahnya pelvis. Meskipun nilai CTDA-nya sama, tapi pasti dosis atau resiko kanker yang diterima pasien pasti berbeda. Yang ini pasti akan jauh lebih tinggi. Karena semakin banyak organ yang kena radiasi. Kalau ini dan ini dosis rata-ratanya sama. Cuma ini kena dosis organnya lebih banyak yang kena gitu. Nah, makanya nanti dikenalkan konsep DLP, dose length product, yaitu dengan cara dikalikan dengan panjang scan. Jadi kita bisa lihat di sini, meskipun nilai CTDA-nya sama, yaitu sama-sama 20 mg, tapi panjang scan-nya beda, 2 kali lipat. Maka yang ini 160 mg/cm, yang ini 320 mg/cm. Ya. Ini yang disebut dengan nama DLP. Nah, DLP itu adalah ini, provide an indicator of total radiation detriment, ya, yaitu menggambarkan dosis total yang diterima pasien itu dalam satuan DLP, dose length product. Gitu. Nah, dengan DLP ini akan dengan sangat mudah digunakan untuk mengestimasi dosis efektif, ya. Dengan cara apa? Dengan cara nilai DLP dikalikan dengan faktor konversi. Nah, faktor konversi ini ada di banyak jurnal, ada di banyak buku, ya. Jika nanti tinggal kita gunakan, kalau kita udah punya nilai DLP, kita kalikan dengan faktor konversi, maka kita akan mendapatkan nilai perkiraan dosis efektif. Nah, dosis efektif inilah yang kira-kira menggambarkan resiko munculnya kanker di kemudian hari atau resiko munculnya kanker, ya, kira-kira begitu. Nah, ini kira-kira gambaran seperti ini, ya. Jadi awalnya CTDI, awalnya MSAD dulu, ya. Kemudian menjadi CTDI, ketika muncul helical ketika kemudian setelah itu muncul CTDA-W, ketika muncul helical CT jadi CTDA fall, kemudian akhirnya jadi DLP. Nah, dari DLP ini bisa kita gunakan untuk mengestimasi dosis efektif. Nah, inilah kira-kira perjalanan dari dosimetri pada CT scan, ya. Nah, kemudian yang perlu dicatat adalah bahwa CTDI fall ataupun DLP ini adalah sering disebut dengan nama output dose, dosis keluaran alat. Karena dia itu dosis keluaran alat pasti dipengaruhi oleh faktor eksposi, ya, seperti KV, MAS, pitch, slice thickness, dan lain-lain. Tapi dia belum menggambarkan dosis pasien. Nah, untuk dosis pasien nanti kita insya Allah akan bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Nah, ini ada beberapa software untuk menghitung CTDA fall. Misalnya ada Impact City, ya. Ini basisnya dia Monte Carlo. Ini kalau kita mau gunakan ini Monte Carlo-nya yang harus kita beli, ya, datanya. Tapi nggak mahal, paling hanya sekitar $100, ya. Kira-kira sekitar 1.500.000-an lah Monte Carlo-nya ini. Ini Impact City. Ada juga yang namanya City Expo. Ini juga sama, basisnya Monte Carlo. Kalau yang Impact City ini dibuat oleh Inggris, kalau ini dibuat oleh Jerman, ya, yang City Expo ini. Saya punya tapi yang versi demo, ya. Nah, kalau kita ingin yang gratisan, itu dibuat oleh Jepang, namanya Wazaare. Dan dia itu web based. Jadi kita tinggal masuk ke webnya dia gratis dan kita bisa akses mendapatkan nilai CTDA fall dengan gratis di sini. Dan dulu awalnya dia pakai bahasa Jepang, pernah saya usulkan untuk pakai bahasa Inggris. Sekarang dia sudah pakai bahasa Inggris ini. Ini silakan kalau mau dipakai, tapi kita harus login di sini di Wazaare ini, ya. Nah, kemudian salah satu yang lain juga bisa pakai Indocity, ya. Ini juga bisa untuk mengukur atau menghitung CTDA fall. Cuma sayangnya Indocity ini database-nya masih sangat terbatas, masih sangat sedikit, ya. Kalau kita ingin database yang lengkap, ya, ada di sini di Wazaare ataupun di City Expo ini. Oke, saya kira itu, ya. Kita sampai di kesimpulan. Jadi dosimetri CT ini dimulai semenjak dikenalkan CT scanner. Kemudian dengan dosimetri ini awalnya diperkirakan untuk mengestimasi dosis pasien secara akurat.
dan dia juga bisa digunakan untuk optimisasi dosis dalam rangka untuk mengestimasi risiko kanker. Kemudian dosimetri pada CT ini unik ya, berkembang seiring dengan waktu. Awalnya ada MSAD, muncul CTDI, sampai bisa digunakan untuk mengestimasi dosis efektif. Kemudian di tahun 2014-an dikenalkan konsep baru yang namanya SSDE, yaitu dosis untuk mengestimasi dosis yang diserap oleh pasien. Untuk SSDE nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kira-kira itu ya untuk pengantar. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan barangkali. Izin bertanya lagi, maaf Pak. Ya, Saya silakan. sangat tertarik dengan dosis untuk CT scan ini Pak. Jadi saya mau Ya. nanya, ini ada 2 pertanyaan. Yang Ya. pertama itu untuk yang tadi CTDI weight itu kan menggunakan rumus 1/3 CTDI tengah atau pusat ditambah 2/3 CTDI tepi ya Pak. Nah itu angka ini asalnya dari mana ya Pak? Maksudnya angka 2/3 ini tuh didapatnya dari mana? Padahal kan kalau lihat Phantom itu kan lubangnya nggak cuma 3 gitu. Mungkin ada tadi saya agak terlewat karena belum paham untuk yang angka 1/3 dan 2/3. Kemudian yang kedua saya mau tanya ini Pak, untuk yang perhitungan CTDI volt itu kan untuk yang total ini kan CTDI volt dikali scan length. Nah, tapi CTDI volt-nya sendiri itu adalah kan rata-rata per potongan slice gitu, tidak termasuk scanogramnya Pak. Berarti kalau gitu apakah sudah masuk ke total ya Pak? Terima kasih Pak. Mohon maaf, Bapak tidak ada suaranya, Pak. Oh ya, saya ulangi lagi ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah dosis di tengah sama dosis di pinggir itu sama? Maka jawabannya kalau dia phantom kepala itu mendekati sama. Tapi kalau pengukuran dilakukan di phantom body ternyata itu enggak. Bahkan dosis di tengah itu bisa hanya tinggal separohnya dibanding dosis di pinggir. Maka kemudian orang berpikir, oke kalau begitu butuh di rata-rata. Iya, di rata-rata. Terus bagaimana caranya merata-rata? Ingat, ini tuh sebetulnya bukan dosis titik ya, tapi dosis distribusi dosis. Nah, kemudian kita juga melihatnya perlu 2 dimensi. Kalau ini kan dilihat dalam 1 dimensi sebetulnya ya. Kita perlu melihat 2 dimensi dosisnya seperti apa. Nah, kemudian setelah kita dapat dosis 2 dimensi, kemudian kita rata-rata, ternyata rata-rata itu akan mendekati hasilnya jika kita bobot dengan bobot seperti ini. Jadi yang tengah itu 1/3, yang pinggir itu kita bobot dengan 2/3 gitu. Ini dari berbagai macam penelitian itu seperti itu. Meskipun memang ada penelitian yang lain, misalnya yang dilakukan oleh grupnya Dr. Haba orang Jepang, dia mencoba melakukan evaluasi, ternyata dosis yang mendekati rata-rata itu bukan 1/3 tambah 2/3, tapi setengah tambah setengah gitu. Ada yang begitu ya. Tapi dari berbagai macam penelitian, memang yang mendekati rata-rata tuh ini. Jadi kalau kita punya 2 dimensi, kemudian 2 dimensi itu kita rata-ratakan, kita integralkan, langsung kita bagi, kita rata-rata. Nah, nilainya itu mendekati kalau dibobot seperti ini. 1/3 dengan 2/3. Itu Bu kira-kira, Bu. Bisa ditangkap nggak gambarannya? Berarti angka nilai 1/3 dan 2/3 ini berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya ya Pak? Ya, Jadi betul ya. didapatkan nilai rata-rata. Ya. Baik, Pak. Rata-rata 2 dimensi ya.
Rata-rata 2 dimensi, kemudian kemudian setelah itu pembobotan ini pinggir dan tengah ini dicari mana yang paling mendekati dengan rata-rata itu gitu. Paham ya? Iya Pak, terima kasih. Oke, gitu. Kemudian yang kedua, betul. Jadi nilai CD default itu hanya untuk scan aksial atau helikal. Sementara skenogram itu belum masuk, Bu. Makanya kalau kita ingin memasukkan semuanya ya skenogramnya harus kita masukkan juga gitu. Makanya nanti kalau kita dapat dus report itu pasti nanti skenogram disendirikan. Skenogram sekian miligray, kemudian aksial sekian miligray. Nah, aksial itu kadang-kadang hanya sekali. Kalau scan-nya itu dengan agen kontras kan ada polosnya, ada dengan kontras kan? Ini 2 kali. Yang dengan kontras dosisnya sekian, yang polos sekian gitu. Jika nanti dosis itu bisa jadi catatannya ada 3 atau 4 itu. Skenogram sendiri, kemudian polos sendiri, kemudian dengan agen kontras sendiri gitu. Gitu kira-kira, Bu. Berarti kalau gitu scanline itu kan pada saat ngambil slice ya Pak, maksudnya non kontras misalkan gitu ya. Berarti kan dari awal sampai akhir. Berarti skenogram belum termasuk ya Pak? Belum termasuk. Belum termasuk. Nah, berarti kalau begitu DLP ini adalah nilai rata dari CD default dikali scanline-nya aja ya. Pada saat betul. dia multi slice gitu, pada saat memotong di slice yang akan diambil, tetapi belum termasuk skenogram ya Pak. Iya, betul. Ya. Tapi kalau untuk mendapatkan total semua berarti kita hitung manual gitu ya Pak, maksudnya dari ditambahkan ini lagi. ditambahkan skenogram. Tapi selisihnya Pak. sih, tapi ya, jadi kalau misalnya dosis body itu katakan aja misalnya 20 miligray gitu ya. Iya. 20 miligray itu paling skenogram paling 0,0 sekian gitu, kecil sekali. Ya betul Pak, memang jauh gitu. Iya. Terima kasih Pak. Ya gitu ya. Saya kira cukup dulu ya. Mungkin kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.